Isu Syiah di Indonesia telah menjadi sorotan media selama bertahun-tahun. Pemberitaan terkait komunitas Syiah sering kali memunculkan kontroversi, baik dari segi agama maupun politik. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kelompok ini, dan melalui analisis framing kita dapat melihat bagaimana media membingkai isu Syiah dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Dalam penelitian ini kita akan menggunakan teori framing untuk menganalisis bagaimana pemberitaan media terhadap membingkai Syiah di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat komunitas Syiah di Indonesia. Telah ada sejak lama meski merupakan kelompok minoritas dibandingkan mayoritas Sunni, konflik antar Sunni dan Syiah yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia juga berpengaruh terhadap dinamika komunitas ini di Indonesia. Sejarah masuknya Syiah ke Indonesia dimulai sejak kedatangan para pedagang dan ulama dari Persia. Namun ketegangan yang terjadi antara Syiah dan Sunni belakangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial politik yang mempengaruhi hubungan keduanya. Dalam konteks media, framing adalah cara media memilih untuk mempresentasikan dan membingkai suatu berita. Menurut Erving Goffman, framing adalah cara masyarakat memahami peristiwa berdasarkan bingkai informasi yang disajikan media. Robert Edman juga menyebutkan bahwa framing melibatkan pemilihan aspek tertentu dari suatu realitas dan membuatnya lebih terlihat atau ditekankan. Dengan demikian, media memiliki kekuatan dalam mempengaruhi suatu isu dipahami oleh publik. Analisis media dan framing. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis media dan framing. Jadi untuk menganalisis framing Syiah di media Indonesia, kami mengumpulkan sejumlah berita dari berbagai media nasional seperti Kompas, Tempo, dan Republika. Fokus dari pengumpulan berita adalah pemberitaan tentang isu-isu terkait Syiah, misalnya konflik keagamaan, pengucilan, atau kebijakan pemerintah terhadap komunitas ini. Dari hasil analisis ditemukan bahwa media cenderung menggunakan bahasa yang kontras ketika membingkai isu Syiah. Misalnya beberapa media menggunakan istilah kontroversi ya atau berbahaya ketika berujuk pada praktik-praktik Syiah. Nah, sementara yang lain lebih netral dengan istilah seperti komunitas minoritas. Lalu pemilihan kata ini menciptakan perbedaan persepsi di kalangan pembaca tentang keberadaan Syiah. Selain itu, narasi dominan yang muncul adalah konflik dari perpecahan, di mana pemberitaan seringkali fokus pada insiden-insiden kekerasan atau pelarangan kegiatan keagamaan Syiah. Oleh karena kelompok mayoritas, hal ini memperkuat citra Syiah sebagai kelompok yang terpinggirkan dan terancam. Selanjutnya ada dampak sosial. Framing yang dilakukan oleh media terhadap komunitas Syiah memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat. Ketika media menggunakan narasi yang menggambarkan Syiah sebagai ancaman, masyarakat cenderung mengembangkan pandangan negatif terhadap komunitas tersebut. Ini berujung pada meningkatnya stigma sosial, diskriminasi, dan bahkan tindakan kekerasan terhadap penganut Syiah di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya, laporan dari berbagai LSM menyebutkan adanya pengusiran dan pelarangan ritual Syiah di beberapa daerah Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana framing media dapat mempengaruhi kebijakan sosial, di mana masyarakat dan bahkan pemerintah mengambil tindakan berdasarkan persepsi yang terbentuk dari pemberitaan media. Udah. Sebagai kesimpulan,
Analisis ini menunjukkan bahwa framing media terhadap Syiah di Indonesia cenderung tidak berimbang dengan penekanan pada narasi konflik dan ancaman. Untuk itu, penting bagi media untuk memberikan pemberitaan yang lebih berimbang dan tidak hanya menekankan aspek negatif. Rekomendasi bagi media adalah untuk lebih memperhatikan penggunaan bahasa dan memberikan ruang bagi suara-suara dari komunitas Syiah sendiri, guna menciptakan pemberitaan yang adil dan mencerminkan kenyataan yang lebih objektif.